Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirafan Riono. NPM saya 4131220127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan dengan NIM 4131220097. Perkenalkan, nama saya Trio Vanukusi Ramadhani dengan NIM 4131220257. Saya Yorinda Islamiyah Aurelian Rasela dengan NIM 4131220228. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pendekatan yang ada di ilmu manajemen. Pendekatan ilmu manajemen sendiri berkaitan tentang manajemen. Nah, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu operasional dengan maksud tujuan tertentu. Nah, yang melakukan kegiatan manajemen disebut managing, dan untuk pelaksananya disebut manager. Secara singkat, manajemen adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen mempunyai tujuan tertentu, yaitu mencapai hasil-hasil yang nyata. Manajemen merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi ia terbukti oleh hasil-hasil yang diberikan atau output. Outputnya biasanya berupa kepuasan dan hasil-hasil produksi barang atau jasa yang lebih baik. Pendekatan ilmu manajemen mempunyai 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Dua teori utama pendekatan klasik yaitu: yang pertama, manajemen ilmiah. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor. Yang pertama yaitu mengembangkan sebuah pendekatan ilmiah untuk tiap-tiap unsur dalam sebuah pekerjaan untuk menggantikan metode lama yang didasarkan pada kebiasaan. Yang kedua, secara ilmiah memilih pekerjaan yang paling tepat, kemudian melatih, mendidik, dan membina pekerjaan tersebut. Yang ketiga, bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja demi memastikan bahwa mereka menjalankan semua tugas sesuai dengan aturan-aturan kerja yang telah dikembangkan secara ilmiah. Yang keempat, membagi beban kerja dan bertanggung jawab secara hampir merata di antara manajemen dengan para pekerja. Para manajer harus mengerjakan tugas-tugas yang memang lebih cocok untuk dikerjakan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, teori administrasi umum. Teori administrasi umum adalah teori yang lebih menitik beratkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen, yaitu aturan-aturan dasar manajemen yang dapat diterapkan pada segala bentuk organisasi dan diajarkan pada sekolah-sekolah. Pendekatan manajemen perilaku. Di sini, perilaku sendiri merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Pendekatan dalam teori perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu rasional, sosiologis, pengembangan hubungan manusia. Pelaksanaannya, pendekatan manajemen perilaku mempunyai suatu prinsip. Berikut beberapa prinsip perilaku. Manajemen perilaku sendiri terfokus terhadap tindakan-tindakan perilaku pekerja atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Singkatnya, prinsip semua perilaku individu yang ada di dalam organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian penataan pengaturan dan pengelolaan agar semua perilaku individu tersebut dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Kuantitatif adalah sebuah konsep berdasarkan jumlah atau banyaknya. Kuantitatif merupakan kata sifat yang berarti sesuatu yang dapat diukur. Kemudian pengertian dari pendekatan kuantitatif sendiri dalam pengantar manajemen
adalah suatu proses atau analisis dan kesimpulan yang menggunakan aspek perhitungan. Pengertian lain dari pendekatan kuantitatif ini dapat diartikan bahwa suatu pendekatan yang lebih bersifat numerik atau angka. Dengan menggunakan model matematis dan metode statistik, pendekatan manajemen kuantitatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan. Pendekatan kuantitatif dapat membantu memahami persoalan manajemen yang sangat kompleks. Dengan demikian, persoalan yang kompleks ini dapat disederhanakan menjadi model matematika. Meskipun nampaknya model matematika ini dikenal dengan suatu yang sangat kompleks dan juga sulit, namun tujuan dari model matematika ini ialah bermaksud menyederhanakan suatu proses yang sangat kompleks. Dengan model matematika, beberapa faktor penting harus diberi perhatian ekstra. Dalam pendekatan kuantitatif ini, menggunakan sejumlah teknik seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer yang dimanfaatkan untuk membantu manajemen mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh yang dapat diterapkan, yaitu para manajer menggunakan program linear untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu membuat penjadwalan kerja yang lebih efisien, memanfaatkan analisis jalur kritis. Contoh lain lagi adalah model kuantitas pesanan ekonomi dapat membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum, dan lain-lain. Keterbatasan dari pendekatan kuantitatif dalam pengantar manajemen ini ialah banyak menggunakan model atau simbol yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang, termasuk juga para manajer. Dengan demikian, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen yang didasarkan atas pendekatan kuantitatif harus memberikan dasar kepada manajer mengenai dasar-dasar pendekatan yang rasional. Seorang manajer harus mempunyai sebuah pendekatan-pendekatan tertentu untuk mempermudah jalannya pekerjaan masing-masing bagian yang diatur oleh seorang manajer. Salah satu pendekatan yang menjadi acuan bagi para manajer yaitu pendekatan kontemporer. Terdapat dua pendekatan manajemen kontemporer yang mempunyai fungsi masing-masing. Di antaranya adalah pendekatan sistem dan pendekatan situasional. Pengertian dari sistem sendiri yaitu sistem merupakan sekumpulan dari beberapa bagian. Pengertian dari sistem sendiri yaitu sistem merupakan sekumpulan dari beberapa bagian yang terikat menjadi satu dan saling membutuhkan satu sama lain serta mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sistem diatur sehingga menjadi urutan-urutan yang terkoordinir. Apabila salah satu dari beberapa bagian terdapat masalah, maka sistem tersebut tidak akan berjalan lancar. Terdapat dua sistem dasar yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama akan saya jelaskan pengertian dari sistem terbuka adalah sistem terbuka bisa mendapat pengaruh dari lingkungan tempat sistem tersebut berada, membutuhkan interaksi dari luar dan menggunakan referensi dari luar. Yang kedua, pengertian dari sistem tertutup adalah sistem tertutup tidak bisa berinteraksi secara luas di luar, tidak bisa mendapat pengaruh dari lingkungan tempat sistem itu berada. Pada masa sekarang, organisasi lebih menggunakan sistem secara terbuka atau sistem terbuka karena dinilai lebih efektif dan efisien. Implikasi dari pendekatan sistem yaitu diantaranya yang pertama, suatu organisasi tidak mampu bekerja sama dengan sendirinya. Maka dari itu perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebuah koordinasi yang baik diambil dari sebuah permusyawaratan dalam organisasi sangat berpengaruh dengan bidang organisasi lainnya. Lalu untuk penjelasan saya yang terakhir yaitu pendekatan situasional atau contingency approach. Pendekatan situasional
atau yang lebih dikenal dengan sebagai contingency approach menyatakan bahwa suatu organisasi mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara yang unik maupun cara yang sudah biasa dilakukan. Dalam situasi tertentu, suatu organisasi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dan cara pengelolaannya yang berbeda-beda hingga cara penyelesaiannya yang berbeda-beda. Beberapa poin tersebut lebih dikenal sebagai variable contingency. Namun suatu organisasi tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang kaku, melainkan menggunakan frasa jika maka. Jika suatu organisasi mendapatkan sebuah permasalahan, maka beginilah cara organisasi tersebut menyelesaikan masalahnya. Terdapat berbagai variabel situasional yang sering digunakan di antaranya. Yang pertama, ukuran organisasi. Variabel ini menyatakan bahwa seiring dengan bertambahnya ukuran suatu organisasi, maka koordinasi yang perlu dilakukan pun juga akan lebih banyak dari sebelumnya. Yang kedua, teknologi untuk pekerjaan rutin atau routines of tasks and technology. Variabel ini menjelaskan bahwa diperlukannya struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem kontrol yang berada dari teknologi rutin oleh sebuah teknologi yang telah disesuaikan atau tidak rutin. Yang ketiga, ketidakpastian lingkungan. Variabel ini menjelaskan bahwa jika suatu organisasi melakukan pekerjaan dengan konsisten sebelumnya, namun dengan perubahan lingkungan, maka organisasi tersebut harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan cepat beradaptasi. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Dalam sebuah organisasi terdapat individu yang berbeda-beda dalam konteks pemikiran, toleransi, harapan, dan otonomi. Maka pemahaman dalam perbedaan individu tersebut penting bagi manajer di saat manajer memilih taktik motivasi, gaya kepemimpinan, dan desain pekerjaan. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.